Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajer dalam Kegiatan Manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri Belawati, selanjutnya Rahulina Barus, Hanima Rosalia, Aurelia Respinka, dan Emia Karina. Dan langsung saja saya akan mempresentasikannya. Yang pertama adalah peran dan fungsi manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer. Pengertian manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajer adalah seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilannya diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam setiap organisasi bisnis, para manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Selanjutnya, peran manajer dalam manajemen. Yang pertama adalah peran antar pribadi. Peran antar pribadi merupakan peran yang melibatkan orang dan kewajiban lain yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua, peran informasional. Peran informasional merupakan peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan merupakan peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, membagi sumber daya, dan perunding. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas seorang manajer. Tugas-tugas seorang manajer adalah yang pertama, memimpin organisasi. Yang kedua, mengatur organisasi. Yang ketiga, mengendalikan organisasi. Yang keempat, mengembangkan organisasi. Yang kelima, mengatasi berbagai masalah yang terjadi di dalam organisasi. Yang keenam, menciptakan kerjasama di dalam organisasi. Yang ketujuh, menumbuhkan kepercayaan. Yang ke-8, meningkatkan rasa bertanggung jawab. Yang ke-9, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar organisasi. Yang ke-10, melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan di dalam organisasi. Yang ke-11, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya, adapun jenis-jenis keputusan yang dihasilkan seorang manajer, yaitu yang pertama adalah keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang diambil berdasarkan kebiasaan peraturan atau prosedur tertentu. Kebijakan yang mempermudah pengambilan keputusan dalam situasi yang berulang-ulang dengan membatasi atau bahkan meniadakan alternatif. Yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang untuk memecahkan masalah yang luar biasa atau masalah istimewa. Jika suatu masalah jarang sekali muncul, sehingga tidak tercakup oleh suatu kebijakan atau masalah tersebut sedemikian penting sehingga membutuhkan perlakuan khusus, maka masalah tersebut harus ditangani dengan suatu keputusan tidak terprogram. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang keahlian-keahlian yang ada di dalam manajemen. Yang pertama adalah keahlian teknis atau technical skills, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Contohnya adalah keahlian dalam bernegosiasi, memotivasi, meyakinkan orang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah keahlian konseptual atau conceptual skill, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda. Bahkan keahlian ini untuk memprediksi masa yang akan datang. Yang keempat adalah keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang kelima adalah keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.
Beberapa keahlian lain juga diperlukan dalam manajemen atau pengelolaan bisnis jika dikaitkan dengan persaingan bisnis manajer global. Selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan yang ada di dalam manajemen. Tingkatan yang pertama adalah manajemen puncak atau top manajemen. Di sini manajer bertanggung jawab atas pengaruh yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan manajemen keseluruhan dari organisasi. Misalnya direktur, wakil direktur, direktur utama. Keahlian yang dimiliki para manajer tingkat puncak adalah konseptual. Artinya keahlian untuk membuat dan merumuskan konsep untuk dilaksanakan oleh tingkatan manajer di bawahnya. Yang kedua adalah manajemen menengah atau middle management. Di sini manajemennya harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi. Artinya keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi orang lain. Di sini manajer bertanggung jawab melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya suatu tujuan. Misalnya manajer wilayah, kepala divisi, dan direktur produk. Yang ketiga adalah manajemen bawah atau lini atau low management. Di sini manajer bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer yang lebih tinggi. Pada tingkatan ini juga memiliki keahlian yaitu keahlian teknis, artinya keahliannya mencakup prosedur, teknik, pengetahuan, dan keahlian dalam bidang khusus. Misalnya supervisor atau pengawas produksi dan mandor. Yang keempat, operatif. Operatif menjalankan kegiatan-kegiatan implementatif sesuai yang ditugaskan oleh top manajemen melalui middle managers dan first line managers atau para pekerja teknis. Selanjutnya adalah tentang kompetensi manajemen. Seperti yang dikatakan Spencer and Spencer tahun 1993 yang menjelaskan bahwa kompetensi merupakan dimensi yang mengakar dari seseorang yang berhubungan dengan kinerja, sehingga membagi karakteristik kompetensi menjadi 5 karakteristik. Dan kelima karakteristik inilah yang akan membedakan dan menentukan antara orang-orang yang mempunyai kinerja yang superior atau rata-rata, atau kinerja yang efektif dengan yang tidak efektif. Yaitu, yang pertama motif atau motif. Merupakan sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia melakukan tindakan. Yang kedua, watak atau traits. Merupakan karakteristik mental seseorang dan konsistensi respon terhadap rangsangan, tekanan, situasi atau informasi tertentu. Misalnya percaya diri, kontrol diri, stres atau ketabahan. Yang ketiga, konsep diri atau self-concept. Merupakan tingkah laku, nilai atau image diri pada seorang individu. Yang keempat, pengetahuan atau knowledge, yaitu sesuatu informasi spesifik yang dimiliki seseorang. Yang kelima adalah keahlian atau skill, yaitu kemampuan seseorang individu untuk melakukan aktivitas fisik dan mental. Itu saja presentasi kelompok 4. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, dan semoga hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.